Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Nisa Hoirina, fashion designer, entrepreneur, dan juga content creator. Hari ini aku akan sharing bagaimana caranya membuat koleksi untuk fashion show. Pertama kali Putik mengikuti fashion show adalah di tahun 2019, yaitu di Jogja Fashion Parade, tepatnya di bulan Februari. Nah, saat itu Putik mulai aktif mengikuti fashion show. Dari setiap koleksi yang ditampilkan Putik di panggung runway, tentu saja banyak evaluasi, banyak kritikan, banyak saran dari para senior ataupun para penikmat fashion. Aku pun sering mendapati kritik yang membangun, kritik yang menjatuhkan, saran yang bagus dari para orang-orang pengamat fashion. Dari semua itu aku kumpulkan, aku resapi yang bagus, aku resapi yang membangun, aku terapkan kritik-kritik mereka yang bermanfaat. Maka jadilah kemarin baru saja Putik Fashion Show di Muslim Fashion Festival, event tahunan dengan skala nasional yang diadakan di Jogja, Jakarta, dan juga Makassar. Jujur, koleksi MUFES kemarin itu benar-benar Putik keluar dari zona nyaman, dan ternyata tanggapan ataupun respon dari penikmat fashion, pengamat fashion, fashion entusias, mereka semuanya suka dengan hasil karya Putik di MUFES kemarin. Nah, tentu saja itu sesuatu hal yang membanggakan untuk aku, karena biasanya Putik itu zona nyaman, yaitu dengan cuttingan pinggang, rok circle kayak gitu. Nah, kemarin kita tampilkan dengan outfit lebaran yang ada outer-outernya. Oke, langsung aja aku akan sharing. Disclaimer dulu, ini tidak berdasarkan Google ataupun teori ya, tapi ini murni dari pengalaman aku selama 4 tahun terakhir ini aktif di fashion show. Yang pertama, carilah referensi. Nah, di dunia digital ini mencari referensi sangat mudah banget ya, bisa melalui sosial media, Instagram, TikTok, Facebook ya, ataupun di search engine, di Google, Pinterest, ini semuanya terbuka, hanya modal kuota. Carilah referensi sebanyak-banyaknya, jangan khawatir pulsanya ataupun kuotanya habis ya, karena banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa kamu maksimalkan seperti wifi gratis ataupun wifi di mana-mana sekarang udah banyak. Cari referensi, kalau aku sendiri seringnya nyari referensi di Pinterest ataupun Instagram. Nah, kalau Pinterest, Instagram itu enak, kita tinggal ketik keyword, kita pengen yang seperti apa. Misalnya Muslim gown, kita ketik aja. Tapi kalau kadang aku dapat inspirasi juga dari TikTok. Nah, kalau inspirasi dari TikTok ini sifatnya tidak sengaja. Artinya ketika ada yang lewat di FYP ku, oh kok lucu, kok bagus, ya udah save, ya udah screenshot gitu. Jangan menutup kemungkinan dapat referensi dari manapun, jangan membatasi diri. Termasuk referensi kayak lihat-lihat ke mall-mall, window shopping, lihat-lihat fashion show, datang ke pameran, itu juga bisa membuka referensi inspirasi untuk kita menciptakan busana. Kemudian yang kedua, dari referensi yang sudah dicari, buatlah mood board. Nah, mood board ini penting banget karena aku pernah membuat koleksi yang tanpa mood board ataupun koleksi yang dengan mood board. Hasilnya beda. Dulu aku pikir membuat mood board itu hanya buang-buang waktu. Nggak penting gitu kan bikin mood board. Toh tanpa mood board juga aku bisa desain. Dengan sombongnya aku seperti itu. Tapi setelah aku lihat-lihat lagi koleksi Putik yang tanpa mood board, kok ngalor ngidul arahnya, nggak ada konsep yang jelas. Dari itu aku belajar. Nah, setelah itu aku coba nih terapkan bikin mood board sesuai yang dulu aku pelajari di Tata Busana. Ternyata memang mood board ini membantu banget dalam memageri koleksi kita ini mau arahnya kemana biar nggak keluar pagar gitu. Misalnya koleksi ini tiba-tiba pakai organza, lalu ada tiba-tiba yang pakai jeans gitu. Ya bagus aja sih, cuma ini masuk nggak storyline-nya, masuk nggak konsepnya gitu. Jadi dari mood board ini benar-benar kepake banget. Dan dari mood board bisa memaksimalkan kita mau menyampaikan pesan apa dari gaun yang akan kita fashion show-kan nanti. Termasuk koleksi yang ada di samping aku, ini adalah koleksi yang aku tampilkan di MUFES, Muslim Fashion Festival, di mana ini namanya adalah koleksi Miracle yang terinspirasi dari 4 kata baik yang sering kita abaikan, yaitu maaf, terima kasih, tolong, dan permisi. Nah, dari semua itu terwujudlah suatu mood board yang matang yang bisa diimplementasikan dalam suatu desain busana. Selanjutnya yang ketiga, buatlah sketch. Sketch ini bisa saja digunakan dengan manual pensil gitu, ataupun kalau kamu ada fasilitas tab, penunjang, boleh banget. Tapi kalau aku dua-duanya, kadang pensil, kadang pakai tab. Membuat sketch ini sangat penting banget karena bisa membantu penjahit untuk mewujudkan
mewujudkan gaun yang kamu mau. Dengan adanya sketch itu bisa menjembatani apa yang desainer inginkan dengan apa yang akan penjahit produksi gitu. Jadi membuat sketch ini bisa banget kamu lakukan setelah membuat mood board. Kalau ada pertanyaan, aku nggak bagus bikin sketchnya, aku jelek gambarnya, nggak masalah ya. Yang penting jelas gambarnya, nggak harus bagus, nggak harus yang spektakuler gambarnya gitu. Yang penting jelas, penjahit bisa paham maksud dari gambar kamu. Yang selanjutnya adalah tentukan warna yang fix berdasarkan mood board dan storyline. Nah, menentukan warna ini benar-benar PR banget ya, karena warna-warna sekarang tuh semuanya cantik-cantik. Aku pun kalau menentukan warna untuk fashion show tuh kayak galau banget, pengen warna ini, warna itu, semua warna pengen aku pakai. Jangan sampai misalnya kamu menampilkan 8 koleksi, semua ini warnanya berbeda-beda. Kecuali memang konsepnya full color ya, beda lagi, beda konsep. Intinya dalam fashion ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang penting konsep kita mateng. Nah, kalau dari 8 koleksi ini kamu warnanya beda-beda karena kamu saking bingungnya menentukan warna, nggak mau menentukan salah satu warna, ya jangan sampai konsepnya kita jadi aneh gitu. Nah, untuk itu biar menjadi acuan kita harus memilih warna seperti apa, acuannya kemana? Ke mood board. Balik lagi untuk warna-warna yang akan ditentukan nanti untuk fashion show. Yang selanjutnya ini juga sering ditanyain ke aku, Kak Nisa lebih baik cari kain dulu atau desain dulu? Sebenarnya kalau aku dua-duanya ya, tergantung situasi kondisi. Misalnya aku ke toko kain, nggak sengaja lihat kain yang oh bagus banget gitu dan itu cocok untuk aku, ya udah aku beli. Padahal di situ posisinya belum tahu ini kain mau dibuat apa, ini kain mau dibuat desain seperti apa gitu. Jadi menurut aku nggak ada yang salah, dua-duanya bener. Balik lagi ke mencari kain sesuai dari desain ataupun sketch. Ini sebenarnya PR banget ya, karena sketching kan kita mempunyai inspirasi atau mempunyai pikiran yang wah aku mau kain yang seperti ini, dan itu juga belum tentu di toko kain ada kain yang kamu mau ataupun kain yang sesuai dengan desain kamu, belum tentu ada. Termasuk juga warnanya juga belum tentu ada ataupun motifnya. Nah, biasanya desainer-desainer yang udah profesional, mereka itu kalau sudah punya desain ini ya harus ini. Maka mereka biasanya membordir sendiri kainnya ataupun mewarnai sendiri, mencelup sendiri kain lace-nya. Ada beberapa desainer yang seperti itu. Tapi kalau kita masih pemula dan belum mampu sampai ke tahap itu, nggak apa-apa. Coba explore toko kain lebih detail lagi, lebih jauh lagi agar menemukan kain yang sesuai kita inginkan. Selanjutnya adalah membuat dummy ataupun sampel. Ini penting banget karena dulu ketika aku mengambil mata kuliah Adi Busana, yaitu sebelum mewujudkan busana asli kita juga harus diwajibkan membuat dummy. Dummy itu fungsinya apa? Kayak uji coba gitu loh. Uji coba dari desain ini kita buat seperti ini. Uji coba polanya, uji coba jahitannya, ini dipakai oke enggak gitu kan. Nah, kalau semuanya udah dirasa yakin, barulah kita buat di kain utama ataupun di bahan utama. Membuat dummy ini tidak wajib, jika kamu mampu, jika kamu bisa, dan sangat lebih baik kalau membuat dummy, itu akan jauh lebih baik. Tapi kalau kamu sudah yakin langsung ke bahan utama juga ada resikonya. Misalnya kamu udah motong nih di bahan utama, ternyata polanya nggak sesuai, polanya harus revisi. Ya mau nggak mau bahan utama ini sudah nggak bisa kepake, mau nggak mau harus beli kain lagi dan itu keluar dana lagi. Iya kalau kainnya masih ada, kalau nggak ada juga itu resiko lagi. Jadi intinya membuat busana ini nggak semudah itu ya, ada banyak resiko dan plus minus yang harus kita pertimbangkan. Selanjutnya adalah produksi gaun untuk fashion show dengan teknik Adi Busana atau dengan teknik busana butik. Kenapa aku sarankan ini? Butik sebelumnya juga memproduksi busana yang dengan teknik biasa untuk fashion show dengan biasanya kayak yang dijual harga 500 ribuan. Tapi setelah itu butik mendapatkan banyak insight, mendapatkan banyak masukan karena kan busana kita ketika kita sebelum show itu di loading di backstage. Semua orang bisa lihat, semua orang bisa nyentuh. Desainer-desainer lain yang senior, yang mungkin kompetitor juga bisa lihat kualitas jahitan kita. Kalau kualitas jahitan kita secara kasat mata kok kurang, kok gini, kok gitu, itu kan juga bisa mempengaruhi kualitas yang ada di pikiran mereka begitu. Jadi juga salah satunya ketika kita membuat gaun dengan Adi Busana atau busana butik juga bisa membranding kualitas kita kalau memang kita seperti ini. Yang kedua juga bisa dengan kualitas yang bagus di fashion show ataupun di backstage, itu juga meningkatkan kepercayaan diri kita ketika sudah tampil di stage. Nah, aku akan kasih contoh kualitas Adi Busana ataupun busana butik itu seperti apa, aku akan tunjukkan. Nah, ini adalah gaun butik yang kemarin kita tampilkan di Muslim Fashion Festival
Festival Jogja. Ini secara kasat mata dari luar memang tidak ada yang salah dan memang oke-oke aja ya. Tapi memang di bagian sini kita unfinished, konsepnya memang unfinished. Kemudian yang paling mempengaruhi adalah bagian dalam, dimana ini yang sering dilewatkan oleh para orang-orang. Aku pun juga sama, beberapa waktu lalu ketika aku ikut fashion show, dalamnya pun aku pikir nggak kelihatan. Ternyata itu juga mempengaruhi look ketika busana dipakai oleh model. Nah, dalamnya gaun di butik ini bisa dilihat, ini full furing ya. Jadi untuk obrasan ataupun jahitan dalamnya nggak kelihatan. Bisa dilihat ini furing ketemu furing. Jadi bagian buruk ketemu buruk sehingga obrasan ataupun jahitannya ketutup. Selain itu di bagian ketiak kita menggunakan teknik rompok ya. Bisa dilihat, yang biasanya orang bagian kerung lengan ini diobras, kalau di fashion show alangkah baiknya dengan teknik rompok ataupun dijahit, ditutup tirasnya dengan kain yang dipotong secara serong begitu. Jadi fungsi kain dipotong secara serong biar dia itu bisa melar atau bisa stretch dan stretchnya itu bagus, tidak berkerut. Terus untuk lengannya, nah seperti ini penyelesaian lengan. Jadi lengannya ini benar-benar clean ya, tidak ada obrasan, tidak ada jahitan yang terlihat, semuanya ditutup di dalam. Ujung lengannya juga clean, tidak ditindas. Bagian luarnya juga clean ya, bisa dilihat. Ini bersih, tidak ada tindasan. Karena memang kita menggunakan teknik adibusana ataupun busana butik. Selain itu, bagian dalamnya ini sambungan belakang, kita setrikannya mateng dan sambungannya ini tirasnya tidak kelihatan. Sambungan antara lutut dengan mermaidnya ini juga tidak kelihatan tirasnya. Jadi tirasnya kita balik di bagian leher, lalu di bagian leher kita tutup dengan kerah. Ini suatu teknik jahit yang khusus ya, jadi memang perlu jam terbang yang tinggi untuk bisa menjahit seperti ini. Selain jam terbang yang tinggi juga perlu kesabaran yang juga sangat banyak juga, karena menjahit seperti teknik adibusana membutuhkan waktu yang lebih lama juga. Itu tips dari aku ketika kamu ingin menampilkan koleksi yang bagus, berkualitas, dan menarik ketika runway fashion show. Dan ada juga tambahan tips untuk kamu ataupun untuk kita yang pemula ataupun yang baru awal mengikuti fashion show. Ini juga berdasarkan pengalaman aku juga, yaitu cobalah konsultasikan sketch ataupun desain kamu ke senior fashion designer ataupun ke panitia penyelenggara. Fungsinya untuk mendapatkan masukan, mendapatkan insight, mendapatkan saran, busana ini kira-kira kurangnya apa untuk ditampilkan di fashion show. Karena tentu saja panitia ataupun senior sudah sering ataupun jauh lebih sering melihat koleksi-koleksi di fashion show. Jangan sampai kayak aku dulu ya, busana yang aku showkan itu aku buat terlalu ketat karena busanaku adalah busana muslim. Aku merasa kurang pede ketika jalan ke runway dengan busana yang aku buat terlalu ketat. Nah, terlalu ketat ini dari apa? Dari aku menentukan size-nya ini yang meleset begitu. Setelah evaluasi aku perbaiki untuk lingkar dada yang untuk fashion show, maka alhamdulillah dapatlah lingkar dada yang pas, racikan yang pas untuk fashion show. Tentu saja ini beda dengan brand kamu ya. Kalau putih kan memang kita kalau buat terlalu fit juga bahaya ya karena membentuk body. Tapi kalau kita buat terlalu longgar juga kurang enak dilihat karena ini adalah busana yang memang bukan ready to wear, bukan yang busana sehari-hari, jadi bagusnya agak lebih fit dan pas di badan gitu. Ketika kita fashion show biasanya dikasih komposit model, intinya kayak ukuran model, ukuran sepatu dan lain sebagainya. Dan ini tergantung panitia, ada yang ngasihnya H-men sebulan, H-men 2 minggu, bahkan ada yang ngasihnya H-men 3 hari. Kita sebagai fashion designer dituntut untuk menyesuaikan dengan keadaan itu, apapun itu harus selalu siap. Itu ya teman-teman, itulah cara membuat koleksi runway fashion show berdasarkan pengalaman aku selama 4 tahun ini. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman yang mau ikut fashion show jangan takut, ikut aja. Kamu harus mulai fashion show debut pertamamu untuk brand kamu. Itu aja, terima kasih sudah nonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.